Artis Nikita Mirzani menangis usai jalani sidang lanjutan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang pembacaan putusan pekan depan, Nikita yakin akan divonis bebas. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai. Setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia. Semoga bijaksana. Sebelumnya, Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan. Lisa Mariana memenuhi panggilan Barreskrim untuk diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik. Lisa hadir pada Jumat siang bersama dengan kuasa hukumnya John Boy Nababan. Dengan mengenakan kemeja putih bermotif hitam, Lisa siap memberikan keterangan pada penyidik Barreskrim Polri. Kehadiran Lisa kali ini setelah sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan karena sakit. Sejumlah pertanyaan ditanyakan penyidik kepada Lisa yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Kan tidak ada, karena hari ini ya cuman dimintain keterangan untuk sebagai tersangka, ya mungkin nanti kita dengar karena kita menghargai. Seorang pria ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah setelah menipu seorang bandar narkoba hingga ratusan juta rupiah dengan modus mengaku sebagai perwira PNN. Dari tangan pelaku, petugas menyita sepucuk senjata api organik pabrikan beserta 4 butir peluru aktif serta sebuah rompi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menangkap seorang pria bernama Maman alias Wahyu Bastaman. Ia ditangkap di Kabupaten Pulang Pisau setelah menipu seorang wanita bandar narkoba berinisial S hingga 600 juta rupiah dengan modus mengaku sebagai perwira BNNP Kalteng berpangkat AKBP. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita sepucuk senjata api organik pabrikan beserta 4 butir peluru aktif dan sebuah rompi. Terungkapnya kasus ini berawal saat petugas menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial Y dan S di Kabupaten Gunung Mas. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di kantor BNNP Kalimantan Tengah dan kasus ini masih dikembangkan oleh petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Gagal beraksi, 2 pelaku curanmor babak belur dihakimi massa di Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta. Massa kian geram karena kedua pelaku sempat menembak warga saat berupaya melarikan diri. Tadi pakai senjata lu, pakai senjata api. Dua pelaku curanmor tak berdaya dihakimi warga di Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Mereka sebelumnya sempat berupaya kabur, namun gagal karena terjatuh saat dikejar warga. Warga semakin geram karena salah satu pelaku sempat melepas tembakan yang diduga mengenai seorang warga. Sebelumnya aksi kedua pelaku kepergok warga di sebuah parkiran di sebuah minimarket. Dari tangan pelaku, warga mengamankan sepucuk senjata api rakitan serta kunci letter T.
dikejar dia langsung malingnya. Jatuh motornya. Pas jatuh motornya terus malingnya ngeluarin pistol 3 kali ke atas. Pas sudah 3 kali dia berhasil tuh kabur. Akhirnya sama orang dalam dipegang tangannya, jatuh lagi tuh malingnya. Baru sama masa dikejar. Kini, kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Tambora. Sementara warga yang terkena luka tembak dibawa ke rumah sakit Tarakan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, 90 warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Cikande, Serang, Banten segera direlokasi dan dibersihkan dari kontaminasi. Tak hanya manusia, seluruh hewan terpapar radioaktif juga akan dimusnahkan, termasuk kucing dan anjing. Dengan mengenakan pakaian APD lengkap, masker dan sepatu khusus, Satgas Penanganan Kontaminasi mendatangi permukiman warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Kampung Sadang, Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten. Di lokasi ini petugas Bapeten dan BRIN menemukan benda berbentuk slug hasil peleburan logam dengan radiasi sangat tinggi mencapai 10 mikrosievert per jam. Padahal batas normal paparan radiasi hanya sekitar 0,5 mikrosievert per jam. Tingginya paparan radioaktif mengharuskan warga yang tinggal di zona merah segera direlokasi untuk didekontaminasi. Dari pendataan sebelumnya tercatat 91 warga dari 30 kepala keluarga di zona paparan tertinggi akan direlokasi dalam 3 tahap. Warga yang direlokasi akan mendapat bantuan uang 5 juta rupiah dan keperluan sehari-hari. 235 ton limbah di beberapa perusahaan juga terpapar radioaktif. Dekontaminasi atau pembersihan paparan radioaktif ditargetkan selesai pekan ini. Temukan adanya tingkat radiasi yang tinggi ya, di lokasi ini. Dan kita lakukan proses dekontaminasi sedang berjalan. Kita sedang melakukan pengecekan proses dekontaminasinya. Selain manusia, petugas juga akan memusnahkan seluruh hewan terpapar radioaktif termasuk hewan ternak dan peliharaan seperti kucing dan anjing. Paparan radioaktif cesium-137 dalam dosis tinggi tak bisa disepelekan. Bisa mengakibatkan kerusakan jaringan, resiko kanker dan gangguan reproduksi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Rumah tak ditinggali alias kosong bertahun-tahun jadi sasaran pencuri di Kudus, Jawa Tengah. Rumah itu kini tinggal temboknya saja setelah seluruh genteng, pintu, jendela, dan kusen dijara orang tak dikenal. Pintu-pintu semua dibobol. Rumah kosong milik warga di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah ini tinggal temboknya saja. Rumah tak berpenghuni selama bertahun-tahun ini habis dibongkar orang tak dikenal. Seluruh genteng, daun pintu, jendela, dan kusen kayu hingga rangka atap seluruhnya raib diambil pelaku. Hanya tersisa kayu rangka utama. Video ini pun viral di media sosial. Warga sekitar mengaku pernah melihat serombongan orang mengangkut genteng dan kusen dengan truk, namun mengira sebagai orang suruhan pemilik rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemilik rumah dan pelaku telah dipertemukan dan sepakat berdamai. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.